Oke, sahabat ngopi, ngobrol perkara iman, masih di rumah Prof. Aba dan insya Allah kita akan terus bahas tuntas ya. Dan kalau ada request nantinya dari teman-teman semua ataupun Bapak Ibu ingin membahas apa tentang perkara ngopi, silakan di kolom chat, di kolom chat aja, nanti kita akan bahas ya, yang ada keraguan dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan sedikit ya kasih penjelasan singkat nih dari Prof. Aba ya sebagai guru kita tentang salah satu buku ya, Miracles of Al-Quran Nasional. Mohon maaf kalau agent saya nggak bagus ya. Nah, Miracles. tentang Dr. Zakir Naik. Nah, dari buku ini, Prof, kira-kira apa sih kesimpulan yang memang bisa diambil nih ya terkait dengan judul buku ini, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian mencari agama yang benar, salah satu yang kita ajukan adalah informasi tentang Tuhan itu adanya harus di kitab suci. Kitab suci itu isinya harus murni berasal dari Allah, bukan bikinan manusia. Intinya itu, bukan tulisan manusia ngarang-ngarang sendiri. Nah, untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan bikinan manusia, ini Pak Dr. Zakir Naik misalnya sudah mengumpulkan beberapa, belum semua ini, beberapa keajaiban yang ada di dalam Quran. Keajaiban itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia semau-maunya manusia. Ya, kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, kita tanya, siapa yang menghidupkan? Nabi Isa atau atas izin Allah? Kan atas izin Allah, berarti yang menghidupkan sebetulnya Allah, perantaranya Isa, jangan salah sembah. Ya, hati-hati sekali. Banyak di antara kita terkagum-kagum kepada seseorang, lalu seseorang itu kita kultuskan. Nah, di Quran, bukti bahwa Quran itu adalah berasal dari Allah, di dalamnya banyak hal yang nggak masuk akal pada saat itu, tapi belakangan baru masuk akal. Ya, kita nggak akan bahas satu-satu, misalnya ini, orang yang tidak beriman, itu dadanya disebutkan di salah satu surat, orang yang tidak beriman itu dadanya akan sesak seperti orang yang naik ke langit. Itu para sahabat waktu dengar ayat itu kira-kira gimana? Belum ada orang terbang. Belum ada orang yang naik ke atas, Gunung Everest saja belum didaki orang. Everest itu tingginya hanya 8.000 kilo, 8.000 meter, ya 8 kilo. Kalau Anda naik ke sana tanpa tabung gas, kemungkinan besar Anda sesak napas lalu meninggal. Itu cuma 8 kilo. Kapan Nabi Muhammad tahu bahwa kalau orang naik sampai di atas 10 kilo, sesak napas? Kan belum ada. Nah, itu contoh ayat itu berarti inilah miracle. Bukan omongan mau-maunya Muhammad. Karena nggak masuk akal waktu itu, ketahuannya baru belakangan. Ya, misalnya lagi tentang ini dibagi ada fisika, astronomi, geografi, geologi, ini tiap-tiap ada contohnya. Biologi, tumbuhan, zoologi, obat, fisiologi, embriologi, pengetahuan umum, dan gitu ya. Jadi banyak sekali miracle. Coba misalnya dalam surat Ar-Rahman ya, ayat 19-20, disebutkan bahwa ada samudra yang airnya berdampingan, yang satu beda warna dan satunya beda warna, tapi airnya nggak nyampur. Bahraini, apa itu air laut kembar. Kalau sekarang ada tinggal buka Google, itu adanya di Selat Gibraltar, ya kan, buka YouTube-nya ada dan sebagainya. Tapi zaman itu Nabi Muhammad hidupnya di padang pasir, para sahabat juga bukan pelaut, kemana-mana naik onta, tiba-tiba Nabi Muhammad bilang ada dua laut mengalir berdampingan, airnya tidak nyampur seperti ada dinding pemisahnya. Dari mana itu? Kan nggak mungkin dari manusia lain. Belum ada WA, Nabi Muhammad dapat bocoran dari universitas mana, itu nggak ada. Itu pasti dari yang maha kuasa. Ya, dan begitu seterusnya tentang ada gunung di dalam laut, bahwa gunung itu adalah pasak, perkembangan embriologi, ya, bahwa kalau sperma ketemu telur itu pertama nanti akan menggumpal, lalu jadi segumpal dagingnya nempel ke rahim, terus perkembangan itu orang yang salah satu yang masuk Islam gara-gara membaca itu, karena detail bahwa dari ini segumpal darah lalu menjadi segumpal daging, lalu ini lalu ini lalu ini lalu ditiupkan rohnya itu baru abad 17-18 orang paham bahwa embrio itu perkembangannya seperti itu. Tapi kalau Anda baca di surat Mukminun, ada itu di situ. Dan seterusnya. Jadi Mas, kumpulan miracles ini
sebagai bukti untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan tulisan orang, bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad ngomong karena dibisikin orang lain. Ini semuanya berasal dari malaikat Jibril, dan Jibril dapat perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta. Begitu. Jadi kita harus bangga sekali dengan Quran itu. Miracle luar biasa. Apalagi kita juga melihat ya banyak orang-orang ilmuwan yang mungkin dulunya nonis dan lain-lain, saat dia mempelajari dalam-dalam dan mendapatkan surah-surah dalam Quran ataupun hadis, akhirnya paham bahwa memang hal yang dari dulu disampaikan mungkin belum tahu apa-apa, ternyata memang saat ini ada gitu Pak ya. Ini yang menjadi suatu keajaiban bahwasanya buat teman-teman semua. Satu lagi dikit aja. Di surat Ar-Rum diramalkan bahwa suatu saat nanti Persia akan mengalahkan Rom, atau Rom mengalahkan Persia, kebalikannya ya. Dan terjadinya di tanah yang paling rendah. Coba, tanah paling rendah di dunia di mana? Di Laut Mati. Minus 400 meter di bawah permukaan laut. Gimana ceritanya Nabi Muhammad bisa meramalkan bahwa dua kerajaan itu nanti akan perang, pertama yang menang yang satu, lalu berikutnya yang menang yang satunya lagi. Silahkan dicek di surat Ar-Rum. Gulibatir Rum gitu ya. Akan dikalahkan bangsa Rum di tanah yang terendah di sekitar Laut Mati. Ya, DPL itu baru dikenal belakangan di atas permukaan laut. Laut Mati itu kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Kejadiannya di situ. Nah, sekali lagi itu membuktikan bahwa ayat itu turun dari Sang Maha Kuasa. Luar biasa ya. Artinya sebenarnya miracle tadi banyak banget ya buat teman-teman yang mungkin di bidang ilmuwan dan lain-lain. Tentunya segala sesuatu pasti ada unsurnya ya, dan ada sesuatu yang diciptakan oleh Maha Kuasa. Dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya di zaman fase Nabi Muhammad, saat belum ada apa-apa, belum ada fasilitas seperti secanggih saat ini, itu sudah kita ketahui saat ini yang memang secara logika nggak mungkin bisa kita analisis di tahun itu. Gitu kan? Oke, terima kasih teman-teman semua. Next kita akan bahas lebih dalam lagi tentang parenting dengan serial Ngobrol Perkara Iman. Terima kasih Prof. Aba atas waktunya. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.